Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini adalah iktikaf. Iktikaf sendiri merupakan satu ibadah yang dilakukan oleh para umat-umat terdahulu, baik itu umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, dan umat-umat yang setelahnya, dengan satu bukti dasar dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, yang artinya, dan telah kita perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, antahhira baiti, untuk membersihkan rumahku atau masjid, lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal-'akifina, bagi orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud, dan orang yang rukuk dan. Dari ayat ini kita ketahui bahwa iktikaf itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu pertanyaan selanjutnya, iktikaf itu apa sih definisinya, Kang Fakih? Dalam kitab Nihayatuz Zain di situ sebutkan al-lubsu fil masjidi min syakhsin muayyanin biniyah, yaitu berdiam diri di masjid oleh seseorang dengan niat yang khusus, ya. Dari definisi ini kita ketahui bahwa ibadah iktikaf ini memang dasarnya adalah berdiam diri di masjid, sehingga berefek pada rukun-rukun yang ada, yaitu bahwa rukun iktikaf ada 4. Pertama, niat, intinya, karena sesungguhnya segala amal dan perbuatan itu harus disertai dengan niat supaya mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam suatu hadis Arba'in Nawawi yang pertama, innamal a'malu binniyat. Begitu juga dengan iktikaf ini, kita harus melakukan niat dengan suatu bunyi, nawaitu an a'takifa hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, ya, begitu. Kemudian yang kedua yaitu al-lubsu, yaitu berdiam diri di masjid. Kemudian yang ketiga masjid, rukun yang ketiga adalah masjid. Sehingga apabila para sahabat imami atau para pemirsa sekalian melakukan iktikaf di luar masjid, ya tentu tidak sah, ya, misalnya di musola atau di tanah lapang atau bahkan kali di pasar, ya, itu jelas nggak bisa sah itu, ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang iktikaf, ya. Jadi ini 4 syarat, 4 rukun yang harus dilalui dan harus dilaksanakan bagi seseorang yang ingin melakukan iktikaf. Para sahabat Nabi juga pernah, dan justru pada bulan suci Ramadan ini mereka sangat giat dan tekun sekali untuk melakukan iktikaf. Tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk memperoleh kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, untuk mencapai dan memperoleh keutamaan Lailatul Qadar.
sebagaimana ada suatu cerita atau hadis sahih dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri, yang artinya bahwa saat itu saya dengan sebagian para sahabat itu iktikaf dengan Rasulullah SAW pada awal bulan suci Ramadan. Kemudian sampai tanggal 10 malaikat Jibril datang. Innalladzi tatlubu amam Muhammad, yang kamu cari itu ada di depan sampean itu. Terus akhirnya sahabat dan sebagian Nabi itu iktikaf lagi sampai tanggal 20, malaikat Jibril datang. Innalladzi tatlubu amamak, mengatakan yang sama, yang kamu cari ini sudah ada di depan mata. Nah, terus Kanjeng Nabi wara-wara kepada sahabat secara umum, man kana itakafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji fa inni uridu lailatal qadr. Barang siapa yang ingin iktikaf denganku, ya, maka kembali dong, ayo ke masjid, ya, ke masjid, ayo. Gitu. Fa inni uridu lailatul qadr, karena sesungguhnya saya sudah dikasih tahu nih Lailatul Qadar. Wa inni nusituha, akan tetapi saya ini dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja memang dilupakan. Fa innaha fil ashril awakhir fi witri. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir dan di malam yang ganjil. Dari hadis ini selain memberitakan kita tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat dan Rasulullah SAW melakukan iktikaf dari awal bulan suci Ramadan sampai terakhir bulan suci. Lalu pertanyaan selanjutnya, hukum asal iktikaf itu bagaimana, Kang Fakih? Ini hadisnya jelas, ya kan? Nah, ini perlu kita yang namanya fiqhul hadis atau memahami hadis. Dari hadis ini kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi tidak mewajibkan para sahabatnya untuk iktikaf bersamanya semuanya, sehingga para ulama memberi kesimpulan bahwa hukum asli pada iktikaf adalah sunnah, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Tapi ada satu keterangan dalam kitab Nihayatul Zain, di situ disebutkan hukum asli memang sunnah, tetapi iktikaf bisa juga menjadi wajib, bisa juga menjadi makruh, bisa juga menjadi haram. Loh, bagaimana kok bisa pindah-pindah itu, Kang? Jadi begini, iktikaf bisa menjadi wajib apabila kita pernah nazar untuk melakukan iktikaf, dan ini didasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ya, beliau saat itu pernah nazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Kemudian laporan kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi menjawab, "Au fi nadra." Nggih, wa takafa lailatan. Yuk, tunaikanlah nazarmu si Umar. Ya kan? Kemudian Sayyidina Umar iktikaf. Nah, ini hukumnya bisa menjadi wajib, iktikaf wajib. Kemudian bisa juga menjadi makruh, yaitu apabila ada seorang istri, ya, dapat izin suami untuk iktikaf di masjid, tetapi tingkah laku dari perempuan tersebut itu nakal atau ya mengandung fitnah, itu, maka ini hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir bisa menjadi haram, yaitu apabila ada seorang istri atau perempuan dan amat atau budak yang melakukan iktikaf di masjid tanpa izin dari suaminya atau dari majikannya. Nah, ini ya, iktikaf itu hukumnya demikian. Lalu bagaimana solusinya bagi perempuan-perempuan tadi? Ya, tenang. Dalam kitab Hasyiah Abidin di situ disebutkan bahwa bagi perempuan yang belum mendapatkan izin, itu boleh iktikaf di
masjid rumahnya. Ya, masjid rumahnya itu bagaimana? Kalau dalam tradisi pembangunan rumah Jawa, di situ pasti biasanya ada satu ruang yang khusus untuk dilaksanakan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunat, atau dalam bahasa Jawanya itu adalah pasolatan, pasolatan atau pawestren. Jadi perempuan boleh iktikaf di sana. Dan di situ Ibnu Abidin memberikan satu keterangan bahwa dengan catatan masjid rumahnya itu terdapat mihrab atau terdapat tempat yang menjadi imam, itu wanita sah untuk melakukan iktikaf di rumahnya. Nah, ini solusi kepada perempuan. Tapi lantas apakah kita harus berdiam diri saja di masjid tanpa ada kegiatan dan lain sebagainya? Nah, iktikaf sendiri tidak hanya berdiam diri kemudian tidur dan lain sebagainya. Itu ada kesunahan-kesunahan yang harus kita lakukan. Seperti kita melakukan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baca Quran, kemudian menciptakan majelis-majelis keilmuan. Ini sesuatu yang disunahkan ketika iktikaf. Jadi semoga saja dalam hari-hari yang terakhir ini kita bisa mendapatkan keutamaan iktikaf pada bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para umat-umat terdahulu dan juga dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan dan pahala bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.